Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Suara Gembala GKI Agus Salim. Bertepatan pada saat ini juga kita sebagai umat Tuhan berada dalam minggu-minggu Prapaskah, mengingat, menghayati, mengenang arti makna penderitaan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar kata-kata kotor yang diucapkan dari mulut seseorang. Kata-kata yang mengeluarkan nama-nama binatang tertentu, ataupun kata-kata yang menghina atau merendahkan martabat sesama manusia. Kita bisa membayangkan ataupun juga ikut merasakan ketika ada orang yang direndahkan, dihinakan dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak sepantasnya itu. Kita hanya bisa menyimpan kejengkelan, kekesalan, tanpa bisa berbuat apa-apa. Atau kalau orang yang diserang itu memiliki keberanian, kemampuan, dan kemauan untuk membalasnya, maka bisa diperkirakan akan terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi tindak kekerasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak keluarga yang hancur berantakan. Yang salah satu penyebabnya adalah bahwa satu atau dua anggota keluarga itu hampir setiap hari melontarkan kata-kata yang tidak pantas, kritikan-kritikan yang pedas, kata-kata yang sinis, caci maki, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan dalam kehidupan keluarga ini tidak terbendung lagi perselisihan, pertengkaran, dan hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang pedas, kata-kata yang bernada caci maki. Itu lambat laun namun pasti terjadi perpecahan ataupun berantakan dalam sebuah kehidupan keluarga itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita menyadari bahwa kata-kata kita bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Seyogianya kata-kata yang terucap dari bibir, dari mulut kita ini, saudara-saudara, dapat membangun, dapat membawa berkat, membawa sukacita, membawa penghiburan bagi orang-orang lain. Rasul Paulus mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Demikian juga saudara-saudara Paulus menuliskan kepada jemaat Kolose dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Betapa pentingnya kita berkata-kata. Namun
ketika kata-kata yang kita ucapkan, yang kita lontarkan, mempunyai efek, mempunyai pengaruh, mempunyai dampak tertentu terhadap orang lain, terhadap siapapun juga yang mendengarnya. Tidak heran, saudara-saudara, penulis Amsal 18 ayat yang ke-21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita disadarkan bahwa lidah kita, bibir kita, ucapan kita dalam menyampaikan kata-kata, baik itu di dalam rumah tangga kita, di tengah pekerjaan kita, di lingkungan sosial kita, dimanapun berada, saudara-saudara. Setiap kata-kata yang terucap itu, kita diingatkan, kata-kata itu mempunyai efek, mempunyai pengaruh, mempunyai konsekuensi tertentu bagi orang lain, termasuk bagi diri kita yang mengucapkannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berkata-katalah yang layak, berkata-katalah yang pantas, berkata-katalah yang sungguh-sungguh membangun. Ucapkanlah kata-kata yang sungguh-sungguh mempersatukan, menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera Allah dimanapun kita berada, saudara-saudara. Untuk itu, hati-hatilah dalam berkata-kata. Hindarilah dan jauhilah kata-kata kotor. Kita juga diingatkan, saudara-saudara, bahwa kata-kata yang kotor itu adalah kata-kata yang sia-sia. Di mana kata-kata yang sia-sia itu, kita harus bertanggung jawab terhadap setiap perkataan yang tidak pantas, terhadap setiap kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Dan ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Maka dari itu, saudara-saudara, di dalam kita memperingati minggu-minggu Prapaskah, kita diingatkan salah satu pengekangan pengendalian diri kita adalah mulut kita, omongan kita, ucapan-ucapan kita. Semestinya di dalam minggu-minggu Prapaskah ini bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang menghancurkan sesama. Tapi seharusnya kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberikan sukacita, kata-kata yang memberikan kekuatan, kata-kata yang memberikan pengharapan. Itulah yang harus kita lakukan, berkata-kata yang benar seorang terhadap yang lain, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, yang kita yakini kata-kata kita itu adalah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Marilah pada saat ini, ketika kita menghayati makna Minggu Prapaskah, kita wujudkan salah satu bentuk pertobatan kita, meninggalkan kata-kata kotor, menjauhi berkata kotor, tetapi justru membiasakan berkata-kata benar, berkata-kata jujur, berkata-kata baik, berkata-kata yang membangun sebuah peradaban kehidupan yang mulia yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan ini. Kita berdoa.
Tuhan, mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menjauhi, menghindari berkata-kata kotor. Tapi tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk berkata-kata benar, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang indah, yang menciptakan sebuah persekutuan yang merasakan mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin.